sedikit tutorial bagaimana men-set ulang Microsoft Word kita agar lebih mantap dan lebih aplikatif sehingga mempermudah penggunaan Microsoft Word kita. Baik itu Microsoft Word 2007, 2010, 2013, 2016 dan versi yang terbaru. Langsung saja kita masuk ke Microsoft Word kita. Setting yang pertama ialah kita masuk ke menu file, kemudian option, kemudian kita klik show mini toolbar and selection. Gunanya apa? Nanti kita akan tampilkan mini toolbarnya sehingga mempermudah kita untuk mengakses toolbar yang di atas. Nah, seperti ini. Ini dia. Ini namanya mini toolbar. Ya, toolbar yang berbentuk mini yang memudahkan kita untuk menebalkan huruf, cetak miring, kemudian menggaris bawah, mengganti font, ukuran font dan lain-lain. Yang kedua, yang kedua kita masuk ke menu file, kemudian masuk ke option, kita mengganti office tema. Bagaimana caranya mengganti office tema? Yaitu dengan menyeting color scheme. Color scheme ini berfungsi untuk mengatur pewarnaan media tulis kita di Microsoft ini. Kita mau warnanya, latarnya seperti apa, temanya seperti apa, kita dapat ganti mulai dari file, kemudian kita masuk ke option, kita kemudian bisa ganti warna silver, black, blue. Nah, kita coba blue. Bagaimana? Tema blue seperti ini. Jadi ada perubahan di lembar kerja Microsoft Word kita dengan perubahan itu, atau kita ganti dengan black. Masuk ke menu file, kemudian option, kita ganti black. Nah, ini dia. Nah, kan? Jadi ada variasian warna yang bisa kita pergunakan dan kita bisa atur semau kita. Kita kembalikan, kita ganti saja dengan silver. Setting ketiga yaitu penggunaan atau cara menyimpan file yang baik. Ketika kita menyimpan file umpamanya dari Microsoft Word 2003, kemudian kita buka di 2007, 2010, 2013 atau versi yang lebih tinggi, maka akan terjadi kerusakan file kita. Maka tulisannya biasanya akan dempet seperti ini, tulisannya dempet seperti ini, seperti ini, seperti ini. Jadi terjadi kerusakan pada file atau file Microsoft Word kita. Nah, untuk menghindari itu kita set dari awal agar kita buka, kita dapat membuka baik itu di Microsoft Word 2007, 2010, 2013 dan versi yang lebih. Caranya bagaimana? Kita masuk ke menu file, kemudian option, kita masuk ke menu save. Nah, ini kita bisa mengganti set dari awal itu diklik di save files in this format. Nah, kita ganti format 97 strip 2003 dokumen. Ini ketika kita mengganti format seperti ini, maka secara otomatis semua ketikan kita yang berbentuk Word akan disimpan dengan format 97 strip 2003 dokumen, sehingga dapat kita buka baik itu di Microsoft 2010, 2013, 2016 ataupun versi yang lebih tinggi. Nah, ini juga gunanya save auto recovernya ini berguna untuk penyimpanan secara otomatis. Jika kita misalnya 5 menit, maka secara otomatis ketika laptop kita mati atau kita tidak ingin tersimpan, maka ketika waktu 5 menit itu dia akan tersimpan dengan sendirinya. Penyimpanannya di sini, auto recover file location, yaitu ada di C user. Nah, masuk ke sini sampai di sini, nanti bisa kita lihat nanti di sana. Kalau kita ingin menyimpan file kita atau melindungi file kita dari serangan virus, kita bisa mempergunakan RTF atau Rich Text Format. Nah, kalau kita menggunakan ini, maka file
ketikan kita itu tidak akan terkena virus. Nah, tidak akan terkena virus. Kita kembalikan. Oke. Kita klik OK. Nah, sudah berubah. Ketika kita menyimpan, coba kita Ctrl Shift. Nah, ini sudah tersimpan. Nah, maka dia akan tersendirinya. Dengan sendirinya dia akan menyimpan dengan tipe Word 97/2003 dokumen. Nah, di sini kan ada pilihan, kita bisa ubah sebenarnya. Cuma kalau kita sudah set dari awal, maka dengan sendirinya secara otomatis dia akan menyimpan dengan format 97/2003. Oke, kita set. Set yang selanjutnya atau set yang keempat yaitu memasukkan gambar atau insert gambar. Menginsert gambar kita coba. Nah, set gambar ini biasanya kalau kita tidak men-set dari awal, maka ini tidak bisa diubah, tidak bisa dipindah, tidak bisa digeser. Cara yang mudah untuk men-set dari awal agar ketika kita memasukkan gambar ke dalam lembar kerja kita, yaitu masuk ke file, kemudian buka option, kemudian masuk ke advance. Nah, ini masuk ke cut, copy and paste. Ini dia. Jadi kita bisa ubah mulai dari sini, dari awal kita bisa set sehingga memudahkan kita. Ini seperti awal, kalau kita tidak men-set, dia akan secara otomatis terformat inline with text. Kalau square ini kotak, teks ini rapat, bind text artinya gambar berada di belakang tulisan. Kalau ini gambar di depan, gambar berada di bagian depan dari tulisan. Ini top and bottom dan ini true. Biasanya kita akan menggunakan ini in front of text, artinya gambar berada di depan dari tulisan. Kita coba ini. Nah, sekarang kita buang, kita masukkan insert, kemudian masuk ke picture, kita cari gambar. Nah, kita insert. Nah, maka gambarnya akan menutupi tulisan. Nah, dengan mudah kita bisa menggerakkan, kita bisa geser, kita bisa tempatkan di mana. Nah, tapi ini kan tergantung kebutuhan dan kehendak teman-teman yang mana ingin dipergunakan. Terserah mau mempergunakan yang mana saja, itu tergantung kehendak teman-teman. Nah, bisa menggunakan behind text, kemudian tag, square dan lain-lain. Tergantung dengan kehendak menyesuaikan kebutuhan. Nah, misalnya ini. Oke. Kita buang. Set yang kelima yaitu memunculkan text boundaries dari lembar kerja kita agar memudahkan kita untuk pengaturan penulisan kita. Bagaimana caranya memunculkannya? Jadi text boundaries itu adalah garis-garis sisi dari lembar kerja kita. Masuk ke menu file, kemudian option, kemudian kita masuk ke advance, kemudian kita cari ini. Kita cari show document content, ini dia. Show text boundaries. Nah, kita klik saja ini, kita conteng, kemudian kita oke. Nah, maka secara otomatis akan muncul garis tepi seperti ini untuk memudahkan kita mengetahui jarak dan kelebaran samping dari tulisan kita, samping kanan, samping kiri, dan bawah, atas dari lembar kerja kita. Yang keenam, bagaimana cara mengganti lembar kerja kita yang semula ukurannya inci menjadi sentimeter. Masuk ke menu file, option, kemudian advance. Kita masuk ke menu advance, scroll ke bawah, lihat menu display. Kita bisa menggantinya di sini. Ini dia, kita bisa ganti di, mau kita ubah di sentimeter, milimeter, points, atau yang lainnya. Tapi pada umumnya kita menggunakan ukuran sentimeter. Kita ubah di sini. Ingat ya, di display, kemudian ganti di sini ukuran incinya ataupun sentimeternya. Kita ganti di sini. Kita klik OK. Maka kita lihat kembali apakah sudah berubah atau tidak. Nah, ini sudah berubah dengan ukuran sentimeter.
set yang terakhir yaitu menambah quick toolbar. Ini dia quick toolbar. Bagaimana cara menambahnya agar kita bisa mengundo, kemudian kita bisa menambahkan paste di situ, kita bisa menambahkan lembar kerja baru. Tinggal mengklik ini maka akan muncul lembar kerja baru. Kita bisa tambahkan. Bagaimana cara menambahkannya? Masuk ke menu file, kemudian option, masuk ke menu ini quick access toolbar. Nah, di sini kita bisa menambahkan apa saja yang bisa kita tambahkan, banyak, paste, paragraf, numbering, save as, kemudian banyak. Nah, terserah mau pilih yang mana. Kita misalnya kita coba masukkan cut, kemudian kita add, kemudian kita okekan. Kita lihat apakah berubah atau tidak. Kita lihat. Ini dia cut. Nah, gambar gunting ini sudah masuk. Jadi teman-teman, itu dulu beberapa trik setting awal Microsoft Word 2007, 2013, 2016 dan versi yang lebih tinggi agar kita bisa memaksimalkan penggunaan Microsoft Word kita. Terima kasih telah menyaksikan video ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan mudah-mudahan kita bisa selalu bermanfaat dengan men-share video ini. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.